Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 22 November 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Orang-orang membawa juga anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menyentuh mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Tema renungan harian kita saat ini adalah menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita hampir sering membaca dan merenungkan tentang cerita Yesus yang memberkati anak-anak. Ayat ini juga sering digunakan sebagai dasar dalam melakukan penggembalaan baptis anak. Namun, pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara bertanya, apa sebenarnya tujuan yang ada di balik cerita ini? Mengapa Yesus mengizinkan anak-anak dekat kepadanya? Bukankah Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang? Dia juga memilih dan menghargai anak-anak sama seperti Dia menghargai perempuan dan orang-orang dewasa. Apa sebenarnya yang ada di balik ayat ini? Apakah karena anak-anak punya sifat yang mewakili rasa percaya, pengharapan, dan kasih? Atau anak-anak yang tulus, yang tidak pernah mencemooh atau mempertanyakan apapun tentang Yesus? Jika kita perhatikan dengan lebih seksama, Lukas menempatkan cerita ini dengan tujuan yang lebih dalam untuk memberi pelajaran bagi kita semua. Lukas menempatkan anak-anak ini di dekat Yesus. Bukan persoalan bahwa anak-anak itu lemah dan perlu dilindungi seperti Tuhan melindungi mereka. Itu sudah pasti. Tugas kita adalah melindungi anak-anak. Tetapi ada tujuan lain yang lebih penting yang hendak disampaikan Lukas kepada kita, yaitu di mana anak-anak itu berada. Tidak banyak orang yang memahami hal ini. Anak-anak itu berada di dekat Yesus. Mereka berdiri di dekat Tuhan, sangat-sangat dekat dan akrab. Anak-anak adalah mereka yang berada bersama Yesus. Anak-anak
adalah mereka yang selalu berdiri dekat Yesus tanpa beban apapun. Kita tidak pernah membaca atau menemukan cerita dalam Alkitab atau dimanapun tentang anak-anak yang skeptis dan meragukan keilahian Yesus. Mereka tulus menerima kehadiran Yesus dan dekat serta akrab dengan Yesus. Kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan jika kita fokus berada di dekat Tuhan secara personal, menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, yang bisa menikmati waktu kita dengannya, yang bisa menerima Yesus sebagai kunci untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Maka anak-anak itu ditempatkan oleh Lukas di dekat Yesus dalam kisah ini adalah supaya kita bisa juga fokus untuk dekat dengan Allah, supaya Allah menempatkan kita menjadi bagian dari kerajaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bawalah kami berada lebih dekat denganmu, agar kami juga dapat merasakan sukacita menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini di dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.